Perkenalkan, nama saya Novisa Jerlina Hello. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional, serta identitas nasional. Pengertian hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional di atas perbedaan-perbedaan yang ada demi mencapai tujuan nasional yang ada. Yang berikut adalah teori-teori geopolitik. Yang pertama yaitu teori Heartland. Teori ini dikemukakan oleh Halford Macmillan yang menyatakan bahwa penguasaan wilayah Eurasia atau Heartland adalah kunci untuk menguasai dunia, sehingga negara yang menguasai Heartland akan memiliki kekuatan yang dominan. Yang kedua adalah teori Rimland. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Spykman yang berfokus pada pentingnya wilayah pesisir atau Rimland sebagai area strategis. Yang ketiga adalah teori kekuatan laut. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan yang menekankan bahwa kekuatan angkatan laut sangat vital bagi pertumbuhan, kemakmuran, dan keamanan nasional. Yang keempat adalah teori geopolitik klasik. Teori ini mengkaji bagaimana faktor geografis seperti lokasi dan sumber daya alam memengaruhi kebijakan dan strategi luar negeri suatu negara. Yang berikut adalah wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara diatur dalam beberapa perundang-undangan, antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta kedaulatan negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur desentralisasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah Penetapan MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang wawasan Nusantara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut adalah asas kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua adalah fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang berikut adalah tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Yang berikut adalah dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu keberagaman budaya, yang mengakui bahwa keberagaman sebagai kekuatan yang mendorong dialog dan toleransi antar budaya. Yang kedua adalah negara kesatuan, yaitu menegaskan bahwa
Indonesia sebagai negara kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Yang ketiga adalah geografi strategis, yang mempertimbangkan posisi geografis Indonesia yang strategis dalam pertahanan dan pengelolaan wilayah. Yang keempat adalah Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berikut adalah 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan toleransi. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai konstitusi tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara serta cita-cita nasional. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh sehingga sangat penting untuk menjaga persatuan dan integritas wilayah. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman suku, agama, dan budaya. Yang berikut adalah implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pendidikan, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara di dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Yang ketiga adalah budaya, yaitu dengan cara mempromosikan dan melestarikan keberagaman budaya sebagai kekayaan nasional. Yang keempat adalah pertahanan, yaitu dengan cara meningkatkan ketahanan nasional melalui strategi pertahanan yang komprehensif. Berikut adalah pengertian dan perkembangan ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang di dalamnya meliputi ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang mampu menjamin kemampuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua adalah perkembangan ketahanan nasional. Perkembangan ketahanan nasional awalnya berfokus pada keamanan dan pertahanan militer, lalu kemudian mengalami perkembangan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan nasional, lalu kemudian mengalami perubahan geopolitik, teknologi, dan tantangan global, hingga saat ini menekankan pembangunan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Yang berikut adalah pembinaan dan doktrin baru ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional merupakan proses sistematis dan terencana untuk menciptakan ketahanan nasional yang kuat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa melalui kebijakan dan program di semua sektor dengan partisipasi masyarakat yang aktif. Doktrin baru ketahanan nasional merupakan penyesuaian pendekatan ketahanan nasional terhadap perkembangan zaman dan tantangan global yang berfokus pada pembangunan manusia, pengaruh utamaan gender, dan ekonomi berkelanjutan, serta berkeadilan dengan menekankan sinergi antar sektor dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa. Yang berikut adalah politik dan strategi nasional. Politik adalah sebuah proses yang melibatkan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, kekuasaan, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang berikut adalah pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka ideologi negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penyusunan politik dan strategi nasional harus mempertimbangkan dasar ideologi dan cita-cita nasional, serta mengintegrasikan sistem manajemen nasional yang terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik yang saling berkoordinasi. Dalam era reformasi saat ini, peran masyarakat dalam mengawasi dan terlibat dalam politik dan strategi nasional semakin penting, dengan adanya presiden sebagai pemimpin yang memegang visi dan misi untuk melaksanakan pembangunan negara. Yang berikut adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional Indonesia dibentuk oleh sejarah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wilayah, budaya, bahasa Indonesia, dan lambang negara. Semua unsur ini saling terkait satu sama lain dalam memperkuat persatuan Indonesia. Yang berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Terdapat 5, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir adalah hukum. Globalisasi dan multikulturalisme. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Globalisasi saat ini telah membawa dampak yang besar terhadap identitas nasional, sehingga proses ini mempertemukan berbagai budaya dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia yang dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan tradisi dalam suatu negara. Meskipun demikian, ketahanan identitas nasional tetap penting untuk dipertahankan agar suatu bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Dalam menghadapi globalisasi, suatu negara perlu untuk menyeimbangkan antara terbuka terhadap perkembangan dunia luar dengan menjaga warisan budaya dan nilai-nilai lokal agar tetap eksis. Penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan, pelestarian budaya, dan penegakan nilai-nilai nasional, serta pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan budaya lokal menjadi krusial. Yang berikut adalah multikulturalisme. Multikulturalisme mengajarkan pentingnya menghargai keseragaman etnis, budaya, agama, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Nasionalisme juga menekankan pentingnya persatuan dan rasa cinta tanah air yang seringkali dipahami dalam konteks keberagaman. Globalisasi dengan segala pengaruhnya mendorong terjadinya interaksi antar budaya yang semakin intens. Oleh karena itu, multikulturalisme harus dilihat sebagai jembatan antara nasionalisme yang mengedepankan persatuan dan globalisasi yang menekankan keterbukaan dan keragaman. Tantangan yang dapat dihadapi yaitu meliputi potensi konflik antar kelompok budaya dan perlunya integrasi sosial. Keberhasilannya bergantung pada toleransi, sikap saling menghormati, kebijakan pemerintah yang inklusif, dan pendidikan multikultural yang mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan budaya, sehingga tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bersatu di tengah keseragaman. Sekian penjelasan materi yang dapat saya berikan. Terima kasih.